Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erni Harlina Isdiati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Jessica Artia Sefira dengan NIM 23070104. Di sini saya akan menyampaikan kurikulum 1947 dan kurikulum 1964. Perkenalkan, saya Muhammad Widyan Ilhamsyah dengan NIM 2307010111. Di sini saya akan menyampaikan materi kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952 dan kurikulum 1968. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rifki Ardiansyah dengan NIM 2307010287. Di sini saya akan menyampaikan materi kurikulum pada tahun 1975. Perkenalkan, nama saya Givari Adib Haliban dengan NIM akhir 253. Saya menyampaikan materi kurikulum 1984, 1994, dan 1999. Perkenalkan, nama saya Rafa Alga Puspito dengan NIM 2307010070. Di sini saya menyampaikan kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dan juga kurikulum 2013. Halo semuanya, kenalin saya Hanifah Maisa dengan NIM 2307010195 akan menyampaikan materi kurikulum Merdeka dan juga kurikulum tingkat satuan pendidik 2006. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang kurikulum 1947. Jadi kurikulum 1947 ini muncul setelah kemerdekaan Indonesia yang digunakan sebagai pengganti sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh Jepang karena sistem tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kemerdekaan Indonesia. Fokus kurikulum ini yaitu membentuk manusia yang berkemerdekaan, bermoral, dan memiliki jiwa kebangsaan. Kurikulum ini juga menjadi dasar awal lahirnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada karakter bangsa. Selanjutnya yaitu ciri khas kurikulum 1947. Dengan menggunakan istilah rencana pembelajaran, kurikulum ini menekankan pada mata pelajaran yang berorientasi pada isi materi. Pembelajaran pada kurikulum ini yaitu lebih teoritis dan cenderung hafalan, jadi keterampilan pada kurikulum ini kurang diperhatikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1997. Untuk kelebihannya sendiri yaitu kurikulum yang menanamkan sikap patriotisme, bermoral, dan persatuan untuk membentuk identitas bangsa. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu penerapannya masih menggunakan sistem kolonial yang mana lebih cenderung teoritis dan hafalan, sehingga kreativitas, keterampilan, dan berpikir kritis kurang diperhatikan oleh kurikulum tersebut. Untuk dampaknya sendiri yaitu menggeser pendidikan untuk kepentingan kolonial ke kepentingan bangsa dengan menekankan sikap persatuan, moral, dan kebangsaan. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Nah, latar belakang dari kurikulum ini yaitu setelah kurikulum rencana pelajaran 1947. Nah, pada tahun 1952, kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional dengan ciri-ciri bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan disusun silaku setiap mata pelajarannya. Nah, pada tahun yang sama juga Kementerian Pendidikan menerbitkan buku pedoman kurikulum untuk sekolah dasar dengan judul Rencana Pelajaran Terurai untuk Sekolah Rakyat 3 dan 4 yang berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk ciri atau karakteristik utama dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari peserta didik. Nah, oleh karena itu rencana pelajaran kurikulum 1952 dibagi menjadi 7 kelompok yang meliputi bahasa, ilmu, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, ekonomi, ekspresi, dan pendidikan jasmani. Nah, kurikulum pelajaran terurai 1952 mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memiliki sistem satu guru, satu pelajaran, di mana tidak ada lagi guru yang harus mendapatkan beban mengajar berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, selain itu, mata pelajaran bisa disusun sesuai dengan orientasi kebutuhan hidup para siswa.
Nah, untuk kelemahannya, meskipun sudah mengarah pada sistem pendidikan di Indonesia secara nasional, kurikulum ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia karena pola yang dimiliki kurikulum tersebut baru mengarah pada sistem nasional saja. Nah, selanjutnya baik guru ataupun pengajar tidak bisa berkreasi dan berinovasi bebas karena mata pelajaran sudah disusun secara terperinci pada kurikulum di era Soekarno tersebut. Kurikulum pelajaran Terurais 1952 juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran siswa menjadi lebih disiplin, rajin, sopan santun, dan memiliki semangat nasionalisme pada diri siswa melalui keteladanan guru. Namun pembelajaran yang berpusat pada guru ini membuat siswa kurang aktif sehingga terbatas dalam mengembangkan kreativitas dan kemandirian belajar siswa tersebut. Nah, serta lebih banyak berperan sebagai penerima informasi saja pada siswa tersebut. Kurikulum 1964 ini menggunakan konsep Pancawardhana, di mana itu menekankan pada keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan jasmani. Kurikulum ini fokus pada pribadi siswa masing-masing. Guru memberikan pengetahuan dasar yang cukup untuk melanjutkan pendidikan dan hidup di masyarakat. Kurikulum 1964 ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu menggunakan pendekatan holistik yang menerapkan konsep Pancawardhana, jadi menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan jasmani. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu penerapan masih bersifat konseptual karena kekurangan guru dan sarana yang dipengaruhi oleh politik Orde Lama. Jadinya, sistem pembelajaran menggunakan materi yang padat jadi kurang fleksibel. Nah, untuk dampaknya yaitu mendorong pembentukan karakter siswa secara utuh, cerdas, moral, terampil, sehat, dan berjiwa seni. Namun, pembelajaran masih bersifat teoritis yang disebabkan oleh kurangnya sarana pembelajaran dan teacher center, jadinya pengembangannya masih terbatas. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Nah, latar belakang dari terbentuknya kurikulum ini yaitu merupakan pembaruan dari kurikulum rencana pendidikan 1964. Nah, pada kurikulum 1968 ini terjadi perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, kelahiran kurikulum ini bersifat politis, di mana menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Nah, untuk fokus kurikulum 1968 yaitu membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, kuat, sehat jasmani, cerdas, terampil, bermoral, berbudi pekerti luhur, serta memiliki keyakinan beragama. Yaitu kelebihan dari kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini lebih diarahkan untuk mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Nah, selanjutnya kurikulum ini juga menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional dengan penerapan yang disesuaikan menurut situasi dan kondisi daerah atau kepala sekolah masing-masing. Nah, adapun kelemahan kurikulum ini, yang pertama yaitu sistem pembelajaran bersifat teacher center, sehingga peserta didik tidak memiliki kebebasan berekspresi maupun berkreasi. Nah, yang kedua yaitu model pengembangan kurikulum yang terpusat atau administratif model, yaitu membatasi kreativitas guru karena guru hanya berperan sebagai pelaksana saja. Selanjutnya yaitu dampak dari kurikulum 1968. Nah, dampak dari kurikulum ini yaitu siswa menjadi lebih pasif karena pendekatan yang digunakan berpusat pada penguasaan materi atau subjek matter, sehingga kegiatan belajar lebih menekankan pada hafalan dan pemahaman teori dibandingkan pengalaman nyata. Pengorganisasian mata pelajaran secara korelasional mendorong keterkaitan antara mata pelajaran, namun tetap mempertahankan batas yang jelas antar disiplin ilmu, sehingga siswa kurang mendapatkan pembelajaran yang kontekstual dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1975. Latar belakang kurikulum ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan pembangunan nasional pada saat era Orde Baru atau program pembangunan ekonomi, pelita, dan sebagainya. Perubahan kebijakan politik ekonomi
dan tuntutan agar pendidikan lebih mendukung pembangunan menjadi pemicu utama revisi kurikulum sebelumnya, yaitu 1968, ke arah yang lebih terpusat dan lebih terencana. Ada juga pengaruh pemikiran manajemen pendidikan, MIS atau manajemen by objective, atau pendekatan berorientasi pada tujuan. Dan kebutuhan ini agar pendidikan lebih efisien, lebih terukur, dan lebih relevan dengan tuntutan iptek pada saat waktu itu. Selanjutnya ada ciri atau karakter dari kurikulum ini. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan atau objektif oriented. Kurikulum ini menekankan tujuan yang jelas, tujuan umum dan tujuan instruksional. Selanjutnya ada kata-kata integratif. Mata pelajaran yang saling menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Yang terakhir ada harapan PSI atau prosedur program pengembangan sistem instruksi. Kurikulum menerapkan langkah nasional yang detail, TIU, TIK, dan bahan atau alat metode evaluasi yang bagus, sehingga guru membuat pembelajaran yang sangat rinci. Selanjutnya, pada kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya adalah ukur dan terarah. Tujuan yang jelas tekan pelajaran nilai kompetensi. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Penekanan pada aktivitas dan efisiensi membantu manajemen fokus materi di tengah batasan daya. Yang terakhir ada standarisasi nasional. Karena statistik, kurikulum memberi pedoman baku sehingga ada keseragaman dan di seluruh negeri. Untuk kekurangannya, kurikulum ini terlalu padat dan birokratis. Isi kurikulum sering dianggap banyak sehingga beban pengajaran sangat tinggi. Guru juga terbebani dalam administrasi saat membantu TIK dan tiap satuan pelajaran. Selanjutnya, kurang fleksibel atau kurang adaptif. Dalam konteks ini, sifat sentralistik membatasi pengembangan lokal dan potensi daerah. Yang ketiga ada kesenjangan pelaksanaan. Ada tidak selaras antara kurikulum dan kemampuan siswa di lapangan. Yang terakhir ada kekatan yang cenderung filosofistik. Fokus dan hasil dapat mengurangi kesempatan pengembangan proses berpikir, sehingga dapat mengurangi kreativitas dan tingkat tinggi. Kurikulum 1984, latar belakang kurikulum ini muncul sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum ini memiliki ciri utama berorientasi pada tujuan instruksional, menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, dan menerapkan sistem spiral dalam penyusunan materi, yaitu semakin tinggi jenjang sekolah maka semakin luas dan dalam isi pelajarannya. Untuk kelebihan kurikulum ini adalah siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosi, sehingga pengalaman belajarnya lebih menyeluruh. Kekurangan dari kurikulum ini terletak pada pelaksanaannya, karena banyak sekolah dan guru yang belum siap untuk melakukan CBSA, sehingga kelas cenderung gaduh dan guru kesulitan untuk meninggalkan metode ceramahnya. Dampak pada pembelajarannya dalam kurikulum ini menjadi lebih interaktif, siswa dilatih berpikir kritis, dan guru berperan sebagai fasilitator. Meskipun dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala, walaupun begitu, kurikulum 1984 ini menjadi tonggak penting yang meletakkan dasar pembelajaran aktif bagi perkembangan kurikulum selanjutnya. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Latar belakang kurikulum ini disusun sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dengan tujuan menyeimbangkan keteraturan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Namun, hasilnya justru menghasilkan kurikulum yang terlalu padat, menuntut siswa mempelajari banyak materi dan membebani mereka. Ciri kurikulum ini adalah menggunakan sistem catur bulan, materi yang lebih luas, pembelajaran yang masih berpusat pada guru, serta pembelajaran yang lebih menekankan hasil akhir daripada proses. Kelebihan kurikulum ini adalah
lebih rapi, sistematis, dan seragam, sehingga guru memiliki pedoman yang jelas dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, pada kelemahannya adalah beban belajar yang berat, siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, dan lebih menekankan hafalan daripada kreativitas. Dampaknya pada proses pembelajaran adalah belajar menjadi lebih kaku, monoton, dan membuat siswa lebih stres karena fokus pada nilai ujian, bukan pada pemahaman mendalam. Selanjutnya adalah kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dikenal dengan kurikulum 2004 yang merupakan model kurikulum yang berlaku di Indonesia yang konsekuensi diberlakukannya peraturan perundang-undangan desentralisasi yang mengatur peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wina Sanjaya tahun 2005 berpendapat bahwa pemberlakuan KBK adalah suatu bentuk dari inovasi kurikulum 1994 yang merupakan kemunculan KBK adalah munculnya semangat reformasi kependidikan. Pada intinya, KBK ini menggantikan kurikulum 1994 yang mana lebih menekankan pada keleluasaan aktivitas belajar mengajar. Peserta didik di sini menjadi pusat perhatian yang dalam proses pembelajaran. Kemampuan anak menjadi pertimbangan menjadi guru sebagai acuan atau melakukan dalam kegiatan di kelas. Relasi yang terjadi di sini adalah aktivitas belajar mengajar antara guru dan murid. Selanjutnya ada ciri atau karakteristik utama dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Di sini, kurikulum 2004 menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal yang berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan keberagaman. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi sumber belajar dari edukatif atau lainnya. Di sini penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya ada kelebihan dari kurikulum 2004. KBK mengedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi dari paradigma versi UNESCO. Yang pertama ada learning to know, kedua ada learning to be, ketiga ada learning to live together, dan yang terakhir ada learning to be. Rancangan mata pelajaran atau silabus di sini seragam atau guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada metode pembelajarannya menggunakan model pakem atau partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sistem penilaiannya menitik beratkan pada aspek kognitif. Penilaian memadukan keseimbangan antara kognitif, psikomotorik, dan efektif. Memiliki juga 4 komponen. Yang pertama ada kurikulum hasil belajar atau KHB. Yang kedua ada kurikulum penilaian berbasis kelas atau PBK, yang ketiga ada kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan yang terakhir ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Selanjutnya ada kelemahan kurikulum 2004 atau KBK. Dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah ditentukan atau disusun. Padahal seharusnya indikator itu melibatkan oleh guru, karena guru itu yang mengatur atau memahami dari lingkungan siswanya. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Di sini, walau berorientasi kompetensi, paradigma guru tetap sama seperti kurikulum sebelumnya, yaitu teacher oriented. Yang terakhir adalah dampak dari kurikulum 2004 atau KBK. Di sini, KBK membawa dampak penting bagi proses pembelajaran di Indonesia. Kurikulum ini berusaha menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar, sehingga mereka diharapkan lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam memahami materi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, bukan hanya dari buku, teks, atau lainnya. Di sisi lain, penerapan KBK juga menghadirkan tantangan, misalnya meningkatkan beban guru karena tuntutan perencanaan dan penilaian yang lebih kompleks, serta kesulitan siswa dalam menyesuaikan diri dengan sistem kurikulum baru yang sebelumnya adalah kurikulum 1994. Akibatnya, pendidikan tidak serta-merta meningkat, sebab keberhasilan KBK ini tetap sangat dipengaruhi oleh guru tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan KTSP 2006, yaitu kurikulum yang mulai diberlakukan pada tahun 2006 di Indonesia sebagai penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh kurikulum di Indonesia yang selalu mengalami perubahan yang menyesuaikan dengan tuntutan zaman.
Sebelum KTSP, Indonesia menerapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Tetapi kurikulum tersebut dianggap terlalu teoritis, kurang fleksibel, dan sulit diterapkan oleh guru di lapangan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. KTSP ini dirancang agar sekolah memiliki otonomi daerah lebih luas dalam mengembangkan kurikulumnya yang sesuai dengan potensi daerah, karakteristik peserta didik, dan juga kebutuhan lokal. Selanjutnya, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memiliki karakteristik atau ciri khas yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama adalah desentralisasi pendidikan, di mana sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan siswanya. Sedangkan pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya. Yang kedua adalah berbasis kompetensi. Jadi, pada kurikulum ini pembelajaran itu diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap siswa. Jadi, bukan hanya sekedar pengetahuan di materi saja. Yang ketiga adalah kegiatan belajar aktif dan juga menyenangkan atau sering kita sebut dengan pakem. Nah, guru dituntut menciptakan pembelajaran yang partisipatif, kreatif, dan juga bermakna bagi siswa. Selanjutnya, yang keempat adalah silabus dan RPP itu disusun oleh guru. Jadi, di sini guru itu berperan besar sebagai perancang pembelajaran. Jadi, tidak hanya sebagai pelaksana saja. Dan yang terakhir adalah muatan lokal dan juga pengembangan diri. Jadi, pada KTSP itu memungkinkan adanya pelajaran yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, seperti bahasa Jawa, kearifan lokal, dan kesenian daerah. Selain itu, ada ruang untuk pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan ciri ini, KTSP itu menekankan fleksibilitas, relevansi dengan kehidupan nyata, dan kemandirian sekolah. Jadi, setiap kurikulum juga memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihannya dari kurikulum tingkat satuan pendidikan itu adalah yang pertama, memberikan fleksibilitas pada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan potensi daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan peran guru sebagai pengembang kurikulum sehingga guru lebih kreatif dan juga partisipatif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memfasilitasi pembelajaran kontekstual yang mana menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada pembentukan kompetensi dan juga karakter siswa. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu diantaranya adalah tidak semua sekolah itu siap dengan otonomi ini, terutama di daerah yang masih kurang guru dan juga fasilitas. Kemudian menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan, karena ada sekolah yang mampu mengembangkan kurikulum dengan baik, tetapi ada juga yang kesulitan. Yang selanjutnya adalah beban administrasi guru itu meningkat karena harus menyusun silabus dan juga RPP-nya secara mandiri. Dan terakhir, belum adanya standar evaluasi yang seragam, sehingga hasil guru antar sekolah itu sulit dibandingkan secara objektif. Lalu bagaimana sih dampak dari kurikulum KTSP ini pada proses pembelajaran? Jadi ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu terkait pembelajaran lebih kontekstual, karena sekolah itu bisa menyesuaikan materi dengan lingkungan siswa. Kemudian yang kedua itu adalah guru berperan sebagai desainer pembelajaran, yang artinya bukan sekedar penyampaian materi saja. Dan yang ketiga adalah siswa lebih aktif, karena pembelajaran itu berpusat pada siswa atau student centered learning. Jadi ada beberapa metode di sini, yaitu metode diskusi, praktik, dan proyek lebih sering digunakan dibanding dengan metode ceramah. Dan yang terakhir di pembelajaran ini yaitu ada dampak negatifnya, seperti ketidakmerataan mutu pembelajaran. Jadi sekolah yang memiliki guru dan fasilitas lengkap akan berkembang lebih baik, tetapi sekolah dengan keterbatasan akan tertinggal lebih jauh. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Latar belakang dari kurikulum 2013 bermula dari permasalahan pada kurikulum 2006. Konten kurikulum yang masih padat dan ditunjukkan banyaknya mata pelajaran yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat tinggi. Usia anak belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pembelajaran berpusat pada guru.
tidak lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan yang diketahui siswa setelah menerima materi. Selanjutnya ada ciri atau karakteristik utama dari kurikulum 2013 adalah pengembangan secara seimbang antara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selain itu, siswa menerapkan ilmu yang sudah didapat di sekolah. Kompetensi intinya dijalankan menjadi kompetensi dasar dan harus sesuai atau sinkron. Lalu dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kelemahan dari kurikulum 2013, guru kurang memahami dari kurikulum 2013 tersebut. Pelatihannya kurang dan juga sosialisasi mengenai kurikulum 2013 itu kurang. Guru juga tidak pernah terlibat dalam pembuatan kurikulum 2013, sehingga guru kurang memahami terhadap konsep 2013 dan juga memberatkan siswa karena jam pelajarannya dan juga kurang dalam memateri, sehingga siswa tidak menjadi pandai, melainkan siswa menjadi kelelahan. Terakhir, dampak dari proses pembelajaran kurikulum 2013, siswa mendorong lebih aktif, kreatif, kritis, dan mandiri melalui kegiatan observasi, bertanya, menalar, serta mempresentasikan hasil belajarnya, sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menekankan pentingnya pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan belajar. Namun, kesiapan guru dari kurikulum 2013 belum rata, sehingga sistem penilaiannya yang rumit dan banyak tantangannya. Dengan demikian, kurikulum 13 dapat menghadirkan peluang besar, meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi menuntut kesiapan pendidik serta penyesuaian belajar dalam seimbang. Selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka ini mulai diterapkan pada tahun 2022 untuk memperbaiki kelemahan kurikulum 2013. Pada kurikulum sebelumnya, materi itu terlalu padat sehingga pembelajaran itu kurang mendalam dan lebih banyak mengandalkan di hafalan saja, serta belum optimal dalam mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan juga kemampuan berpikir kritis. Nah, adanya pandemi COVID-19 juga menunjukkan kurikulum lama itu terlalu kaku untuk pembelajaran jarak jauh. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka dibuat lebih sederhana, memberikan fleksibilitas bagi guru dan menekankan pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Dengan kurikulum ini, pembelajaran diharapkan lebih relevan dan adaptif kepada peserta didik. Nah, selanjutnya adalah ciri dari kurikulum merdeka. Jadi, ciri utama dari kurikulum merdeka antara lain adalah materinya lebih sederhana dan berfokus pada kompetensi esensial, fleksibilitas bagi guru dalam perangkat ajar dan juga pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Penerapannya juga diferensiasi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, penghapusan jurusan di SMA, serta penilaian yang menekankan kepada asesmen formatif. Kemudian ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam kurikulum merdeka ini. Nah, kelebihannya adalah pembelajaran yang lebih mendalam, fleksibilitas guru, penguatan karakter, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 melalui proyek. Namun, kelemahannya adalah pada kesiapan guru yang belum merata, keterbatasan fasilitas di sebagian sekolah, serta potensi ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Selanjutnya adalah dampak kurikulum merdeka pada proses belajar mengajar adalah membuat proses belajar itu lebih konseptual, relevan, dan juga lebih bermakna, sekaligus memberi ruang kreativitas bagi guru dan juga mendorong siswa untuk lebih aktif melalui proyek P5 tadi. Nah, selain itu, kelas juga menjadi lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan seperti zaman sekarang ini. Namun, tantangannya tetap ada, terutama terkait kesiapan guru dan keterbatasan fasilitas sekolah yang berpotensi menimbulkan ketidakmerataan kualitas pada pendidikan di setiap wilayahnya. Maka dari itu, keberhasilan kurikulum merdeka sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia dan juga sarana pendukung di lapangan.